Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pesan Dakwah Syariah pada album 2020 karya Ben Wali. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Poin pertama yaitu dinamika dakwah. Meninjau aktivitas dakwah dewasa ini, berbicara mengenai media dan metode dakwah tentu saja diikuti oleh perkembangan zaman agar objek dakwah ataupun mad'u tidak merasa bosan ataupun jenuh. Karena sekarang ini banyak sekali media dan metode yang bisa kita manfaatkan untuk berdakwah. Dakwah bisa dilaksanakan dengan berbagai cara asalkan tidak keluar dari syariat Islam. Oke, poin kedua yaitu musik sebagai media dakwah. Dalam tataran dakwah Islam, seni musik dimanfaatkan sebagai media dakwah yang dapat dijadikan media agar tersampaikannya materi keislaman yang berasal dari Al-Quran maupun hadis. Wali telah meluncurkan banyak album, dan yang terakhir adalah album yang berjudul 2020 dan diluncurkan pada tahun 2020. Album ini memerlukan waktu sekitar 4 tahun untuk menyelesaikannya. Dari total 12 lagu, terdapat 4 lagu yang bernuansakan religi dan lainnya lagu yang bernuansakan romantik. Lagu-lagu tersebut menarik peneliti untuk diteliti karena di benak peneliti timbul pertanyaan, apakah lagu bernuansakan romantik terdapat makna keislaman di dalamnya? Dan lagi yang membuat peneliti tertarik yaitu biasanya lagu religi dibalut dengan nuansa mellow yang lembut. Berbeda dengan Wali yang membalut lagu religinya dengan bernuansakan riang. Dan keunikan ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lagu pada album 2020 karya Ben Wali. Oke, selanjutnya yaitu fokus penelitian. Setelah apa yang peneliti uraikan mengenai latar belakang, pada penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan kepada 2 hal. Yang pertama yaitu bagaimana isi pesan dakwah syariah dalam lirik lagu pada album 2020 karya Ben Wali. Lalu yang kedua yaitu bagaimana teknik penyampaian pesan dakwah syariah dalam lirik lagu pada album 2020 karya Ben Wali. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami pesan dakwah yang terkandung dan mengkategorisasikan isi pesan dakwah syariah dan teknik penyampaian pesan di dalam lirik lagu pada album 2020 karya Ben Wali. Oke, yang selanjutnya yaitu landasan konseptual. Yang pertama yaitu dakwah. Pengertian dakwah terbagi menjadi 2, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan yang bermakna panggilan, seruan, undangan atau doa. Lalu secara terminologi atau istilah, M. Natsir berpendapat bahwa dakwah adalah cara mengajak kepada umat manusia dengan konsep Islam, bahwa insan atau manusia di dunia memiliki pandangan dan juga tujuan hidup. Ajakan ini dilakukan dengan berbagai jenis cara dan cakupannya ialah perbuatan al-amar bi al-ma'ruf an-nahyu an al-munkar, serta bagaimana berkehidupan dan bernegara. Tujuan dakwah merupakan inti diturunkan agama Islam bagi umat manusia, yakni untuk membangun pribadi manusia guna memiliki kualitas akidah, akhlak, dan ibadah yang baik. Lalu selanjutnya yaitu pesan dakwah. Pesan adalah serangkaian isyarat yang tercipta oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Dengan harapan pesan dengan serangkaian isyarat dan simbol tersebut dapat mengutarakan dan menimbulkan sebuah makna di dalam diri orang lain yang akan diajak berkomunikasi. Dari seluruh uraian mengenai dakwah dan pesan, maka peneliti menyimpulkan pesan dakwah adalah sebuah pesan yang terkandung arti segala pernyataan di dalamnya, berupa seperangkat simbol atau lambang bermakna yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dengan meliputi akidah, akhlak, dan syariah yang disampaikan kepada manusia melalui media lisan atau tulisan agar mengikuti ajaran Islam dan mampu mengadaptasikannya di kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Lalu poin selanjutnya yaitu pesan dakwah syariah. Arti dari syariah sendiri yaitu terbagi menjadi 2 pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas,
Syariah dimaksudkan kepada seluruh norma agama Islam yang meliputi seluruh aspek, baik itu aspek doktrinal maupun praktis. Sedangkan arti sempitnya, syariah merujuk dari aspek praktis ajaran Islam, yaitu terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, seperti ibadah, nikah, jual beli, perkara pengadilan, dan lainnya. Ibadah yaitu hubungan antara manusia dengan sang Khalik, sedangkan muamalah sendiri dalam arti yang sangat luas berkenaan dengan hubungan antara manusia dan sesamanya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teknik penyampaian pesan. Teknik penyampaian pesan ini dalam segi penyampaiannya terbagi menjadi 3, yaitu informatif, persuasif, dan koersif. Yang pertama yaitu pesan informatif. Informatif yaitu pesan yang ditujukan guna memberikan keterangan fakta dan data, lalu komunikan atau penerima pesan menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri. Lalu yang kedua yaitu persuasif. Menurut Suryanto, persuasif yaitu pesan yang ditujukan guna memunculkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang disampaikan dapat mengubah sikap komunikan atau penerima pesan. Perubahan ini terjadi bukan karena paksaan, namun atas kesadaran dan keterbukaan komunikan. Lalu yang terakhir yaitu teknik penyampaian pesan koersif. Teknik koersif ini bertujuan sama seperti persuasif, namun bedanya persuasif memujuk secara halus, sedangkan koersif dengan menggunakan paksaan dan memberikan sanksi-sanksi. Lalu selanjutnya yaitu musik sebagai media dakwah. Aktivitas berdakwah melalui media musik merupakan alternatif yang terbilang efektif. Namun tetap harus diperhatikan bahwa dengan musik kita tidak melupakan ajaran-ajaran Islam dan tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada paradigma dan pendekatan. Peneliti menggunakan paradigma interpretif. Interpretif menyatakan situasi sosial yang mengandung ambiguisitas besar. Pernyataan dan perilaku bisa membuat makna dengan jumlah besar serta diinterpretasikan menggunakan berbagai cara. Lalu pada akhirnya interpretif ini melahirkan sebuah pendekatan kualitatif. Lalu selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif sebagai metode penelitian. Best dalam Hamid berpendapat bahwa penelitian deskriptif ialah metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Lalu selanjutnya jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, data berjenis data kualitatif. Lalu berdasarkan jenis data dan sumber data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti, ada 2 sumber data, yakni primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, yaitu lirik-lirik lagu pada album 2020 karya Ben Wali melalui situs YouTube. Lalu yang selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan yang diambil berdasarkan literatur, seperti buku, artikel, dokumen, jurnal, dan situs yang berkaitan dengan objek penelitian, guna sebagai pelengkap data penelitian. Peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data ini. Lalu poin terakhir yaitu teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis data berbentuk analisis kualitatif, yaitu melakukan penelaahan terhadap lirik-lirik lagu pada album 2020 karya Ben Wali. Pertama, mengumpulkan dan menyusun data penelitian dengan cara studi dokumentasi, yaitu mendengarkan dan menyimak lirik-lirik lagu pada album 2020 karya Ben Wali. Lalu yang kedua, penyajian data dilakukan setelah terkumpulnya data-data yang ada dengan mendeskripsikan isi pesan dakwah syariah dan teknik penyampaian pesan. Lalu yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data terpilih sesuai dengan kebutuhan peneliti dan hasilnya disimpulkan secara objektif. Lalu selanjutnya kita berangkat ke hasil penelitian. Bisa dilihat di tabel tersebut yaitu tabel pesan dakwah syariah. Dari seluruh lagu pada album 2020 tersebut, pesan dakwah syariah lebih condong kepada pembahasan ibadah, karena ibadah sendiri merupakan aktivitas keagamaan yang setiap hari dilakukan oleh umat muslim. Lalu hasil penelitian yang kedua yaitu teknik penyampaian pesan pada album 2020 karya Ben Wali. Bisa dilihat di tabel ini, dari total 12 lagu pada album ini, terdapat total 33 jumlah teknik penyampaian pesan. Berdasarkan tabel tersebut, peneliti berpendapat bahwa lirik-lirik lagu pada album 2020 ini lebih cenderung kepada teknik penyampaian pesan persuasif yang sifatnya mengajak. Karena memang dilihat dari pengertiannya bahwa dakwah itu merupakan upaya ajakan kepada kebaikan, maka isi pesan-pesan dakwah pada lagu-lagu tersebut mengajak pendengar untuk senantiasa melakukan kebaikan. Isi pesan tersebut tersampaikan dengan teknik penyampaian persuasif yang mendominasi pada lirik-lirik lagu yang sifatnya ajakan atau bujukan. Oke, selanjutnya kita berada pada slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, pesan dakwah syariah pada album 2020 karya Benwali ini dapat disimpulkan bahwa pesan dakwah syariah pada album ini lebih dominan kepada pesan dakwah syariah bagian ibadah. Lalu teknik penyampaian pesannya lebih cenderung menggunakan teknik penyampaian persuasif sebagai tekniknya dengan persentase 73%. Lalu saran yang pertama yaitu saran kepada praktisi, diharapkan kepada aktivis dakwah dapat meningkatkan kreativitas dalam berdakwah melalui media musik. Para akademisi diharapkan dapat memperbanyak studi dan praktik mengenai efektivitas dakwah pada zaman sekarang ini, hingga dapat merumuskan dan menilai metode dakwah ataupun media dakwah yang tepat untuk mad'u, agar dapat menerima materi dakwah dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian presentasi skripsi yang berjudul Pesan Dakwah Syariah pada album 2020 karya Benwali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fakhri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.